Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak lovers, salam satu loyang, kembali lagi di channel YouTube Tips and Trik Martabak. Oke, pada video pembahasan kali ini gue bakal ngejelasin mengenai tips dalam milih loyang martabak telur ya. Ini banyak sekali ditanyakan sama teman-teman ya di kolom komentar. Nah, gue bakal ngasih tips dalam memilih loyang martabak. Sebenarnya loyang ukuran berapa sih yang dipakai oleh pedagang martabak? Terus juga jenis seperti apa yang bagus untuk dipakai dalam berjualan martabak telur. Oke, jadi buat teman-teman yang udah bisa martabak manis, saya ucapkan selamat, kalian bisa naik ke martabak telur ya. Ya padahal untuk pemula itu bagusnya sih dan lebih mudahnya sebenarnya martabak telur dulu ya. Kalau martabak manis itu banyak trik-triknya sebenarnya. Kalau martabak telur asal udah bisa melemaskan, terus juga udah punya keberanian buat gorengnya, ya itu udah bisa gitu, lebih simple. Oke, tapi kalau misalkan emang kebanyakan belajar dari martabak manis dulu baru ke martabak telur, ya it's okay, nggak apa-apa. Jadi emang setiap orang kan berbeda-beda ya. Nah, yang udah bisa keduanya, temen-temen ya tinggal siap berjualan aja ya. Oke, dan pada kesempatan kali ini gue bakal ngasih tahu tips dalam memilih loyang martabak telur. Nah, jadi untuk loyang martabak telur ini emang ada dua jenis ya di pasaran ya, atau yang biasa dipakai oleh pedagang martabak. Ada yang pertama gambarnya seperti ini ya. Jadi yang pertama itu ada yang pinggiran ya, pinggiran dari loyang itu nggak ada pembatasnya. Dan yang kedua adalah yang ada pembatasnya pinggirannya. Oke, bang, terus perbedaannya apa, kelebihan dan kekurangannya apa, dan bagusnya yang mana gitu kan? Oke, pedagang umumnya pakai dua ini, dan yang pertama ini yang nggak ada pembatasnya, yang pinggirannya. Nah, ini yang nggak ada pembatasnya lebih cekung ke dalam ya. Jadi bahwa bagian tangannya itu lebih cekung. Ini emang untuk menampung minyaknya supaya nggak keluar, nggak melebar ke samping ya, karena emang nggak ada pembatasnya gitu kan. Nah, ini kekurangannya adalah minyak itu gampang tumpah karena nggak ada pembatasnya, apalagi ketika goreng martabak telur kan pasti sambil disiram-siram gitu kan. Itu emang sangat besar kemungkinan banget ya untuk minyak itu bakal tumpah. Jadi ya teman-teman bakal membuang banyak minyak gitu kan untuk menggoreng martabak telur. Itu sayang banget kan, apalagi belum di bawahnya nanti kan bakal kotor gitu kan. Nah, yang kedua adalah penggorengan yang ada pembatasnya. Oke, untuk penggorengan yang ada pembatasnya ini lebih disarankan ya, karena emang minyak itu nggak tumpah gitu ya. Pembatasnya kan juga cukup tinggi untuk ukuran dari cairan minyak. Nah, ini lebih enak lagi. Jadi ketika disiram-siram adonan martabak telurnya itu dia pada ketahan. Paling kan kalau misalkan udah berjualan itu kan sekali goreng kan 2, 3 gitu kan. Bukan kalau misalnya ini bisa jadi 4 gitu kan. Jadi lebih enak lagi untuk memakainya. Nah, jadi saran gue pakailah yang ada pembatasnya. Jadi tipsnya adalah pilihlah yang ada pembatasnya, karena fungsinya untuk menahan dari minyak supaya tidak tumpah. Oke, terus bang, ukuran berapa sih yang biasa dipakai oleh pedagang martabak? Nah, jadi ukurannya itu ada yang ukuran 40 cm, diameter 40 cm ya. Terus ada yang 50 cm atau 55 ya. Ada juga yang 60 cm. Nah, kalau gue di kios ya, karena di kios gue pakainya 60 cm, karena kan sekali goreng itu kadang 4 itu kadang 3 gitu kan, jadi lebih lebar, daya tampungnya juga lebih banyak gitu. Dan di gerobak itu rata-rata pakai yang kalau nggak 40 cm ya 50 cm lah, cuman kalau 40 cm jarang biasanya karena terlalu kecil ya. Biasanya pakai yang, kalian ambil yang tengah-tengah aja, yang 50 cm, diameter tengah 50 cm. Nah, itu udah pas ya. Jadi kalian sebelum buat gerobak, kalian juga harus menyesuaikan dengan loyang martabak telurnya. Jadi loyang martabak telur itu kan karena diameter 50 cm cukup besar ya untuk digerobak. Nah, itu harus disesuaikan. Jangan sampai buat gerobak dulu terus nggak mengukur loyang martabak telurnya, ketika dipasangkan nggak muat, atau ketika dipasangkan itu sempit gitu kan. Nah, itu kan sayang banget gitu kan. Kalau gerobak kan ya nggak mungkin dibongkar gitu. Loyang juga udah beli yang bakal mungkin nggak dipakai. Jadi emang harus disesuaikan gitu kan. Jadi emang umumnya pakai yang diameter 50 cm untuk jualan di gerobak ya.
Itu juga udah cukup bagus ya, dua bisa lah, bisa untuk 2, 3 juga kalau mau disesuaikan bisa 3. Oke, jadi untuk di gerobak pakai yang saran saya 50 cm aja. Terus untuk ketebalan, ya ketebalan sih sebenarnya nggak terlalu tebal-tebal banget ya kayak gitu ya. Jarang yang bakal tebal banget kayak martabak manis. Jadi yang ngaruhnya di suhunya itu mungkin bakal cepet gosong nanti biasanya. Oke, terus harganya berapa bang untuk martabak telur? Nah, kalau yang martabak telur ini harganya bervariasi ya. Kalau saran gue sih mending beli di online shop ya, di Rekber ya, pihak ketiga. Nah, untuk harganya di kisaran 4,5 sampai 600.000 ya. Nah, itu untuk rata-rata dari loyang yang ada pembatas pinggirannya ya. Kalau yang nggak ada pembatas pinggirannya biasanya itu lebih mahal karena emang lebih tebal ya. Dan juga yang ada atas pinggiran itu kan warnanya hitam ya. Sementara kalau yang ada batas pinggirannya itu dia warnanya cenderung putih. Tapi kalau lama-lama sih biasanya bakal hitam juga karena kan terus kena api gitu ya. Nah, harganya sekitaran segitu, 4,5 sampai 5,5, dan itu beda-beda. Ada yang dapat spatulanya ya, atau buat penggorengannya, dan juga ada yang enggak. Jadi teman-teman harus perhatikan juga tuh apakah ada spatulanya atau enggak. Jadi tanyakan dulu ke pembelinya, bang beli loyang martabak telur dapat spatulanya enggak? Karena spatula kayak gitu jarang banget ya di pasaran. Jadi disediakan oleh pedagangnya itu lebih gampang lagi gitu kan. Terus bang belinya di mana nih? Nah, untuk beli sendiri nanti gue kasih linknya di deskripsi ya, kalian bisa cek di sana. Oke, saran gue sih mending beli di online shop ya, di Rekber ya, pakai Rekber atau di jasa pihak ketiga. Jadi jangan yang beli di Facebook itu kan, nge-share gambar di Facebook di grup tentang martabak. Nah, itu rawan-rawan penipuan ya, karena kan kalian nggak ada penjaminnya gitu kan. Kalau mau ajak yang jual di Facebook untuk Rekber pakai Shopee gitu kan. Kalau di Shopee kan udah aman gitu kan, jadi uang kita ketahan dulu di Shopee, itu lebih aman. Kalau saran gue sih mending pakai jasa Rekber atau ke online shop. Jangan pernah transaksi tanpa ada pihak ketiga ya, itu sangat rawan penipuan. Nanti untuk yang di online shop gue kasih link deskripsinya. Oke, tadi gue udah ngasih saran ya, ngasih tips juga dalam milih loyang martabak telur, karena ini penting sekali ya, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Karena kalau misalkan udah beli terus nggak mempertimbangkan, ya itu bakal sayang banget entah nanti nggak kepake. Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Semoga tips dari gue tadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau buka usaha martabak. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.